semuanya, selamat datang di Belajar Bersama Puskurjar. Bersama dengan saya, Sasha Lauder, hari ini kita akan membicarakan satu tema yang sering sekali dibicarakan, sering juga nih dikampanyekan, tapi belum tentu benar-benar dipahami. Kita akan membahas tentang pendidikan inklusif. Dan hari ini sudah hadir bersama dengan saya di sini adalah perwakilan dari Puskurjar, yaitu Ibu Farah Aryani. Halo Ibu, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Sasha. Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dan mungkin bisa sharing lebih lanjut lagi nih seputar pendidikan inklusif. Oke. Hari ini mungkin kita mulai dulu, boleh Oke. dikenalin dulu nggak Bu? Puskurjar itu apa? Oke, baik nih Mbak Sasha. Puskurjar itu sebenarnya adalah unit di bawah Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan di Kemendikbudristek yang bertanggung jawab untuk menyiapkan kebijakan teknis terkait dengan kurikulum dan pembelajaran. Jadi sesuai dengan namanya. Oke, nah kalau misalnya sekarang kita mau masuk ke dalam topik ini ya Bu ya, Ya. kalau kita ngomongin tentang pendidikan inklusif gitu. Mm-mm. Versinya dari Puskurjar itu sendiri seperti apa? Gambaran utuhnya atau mungkin definisi yang kita ingin gambarkan atau kita ingin bangun gitu di sekolah-sekolah kita itu seperti apa? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita berbicara pendidikan inklusif, kita balik lagi nih ke Salamanca Statement gitu ya. Salamanca Statement sendiri di sana juga sudah cukup jelas menjabarkan bahwa pendidikan inklusif ini adalah pendidikan yang mengakomodasi layanan pendidikan semua anak ya, tanpa terkecuali, tanpa memandang adanya perbedaan fisik, kemudian intelijensi, sosial, bahasa ya. Termasuk di dalamnya ini adalah untuk anak-anak dengan penyandang disabilitas, anak-anak yang berbakat ya, cerdas istimewa, juga anak-anak yang memiliki permasalahan dari lingkungan yang masyarakat terpinggirkan, kemudian pekerja anak-anak yang berasal dari daerah dan bahasa yang minoritas. Jadi sebenarnya cakupannya luas sekali. Nah, itu kita upayakan untuk bisa belajar di tempat yang sama. Sebenarnya itu kata kuncinya. Nah, kalau tadi kita berarti Mhm. berbicara tentang keragaman Iya, dari betul. kemampuan, latar Betul. belakang muridnya juga. Iya. Nah, ini kan Mhm. artinya pasti ada kebutuhan-kebutuhannya nih ya, Bu, ya. Mhm. Mhm. Kebutuhan apa nih, Bu, berarti yang paling mendesak gitu yang mungkin Oke. kita harus Mhm. pentingkan untuk Ya. bisa mewujudkan pendidikan inklusif yang Mhm. benar-benar berpihak gitu Mhm. untuk Mhm. mereka semuanya? Oke, baik Mbak Syasha. Jadi sebenarnya kalau kita bicara untuk pendidikan inklusif, sebenarnya ada 4 hal nih dalam pendidikan inklusif yang memang harus dipenuhi. Ini juga sejalan dengan regulasi akomodasi yang layak ya bagi penyandang disabilitas di satuan pendidikan. Di sana disebutkan nih minimal tuh ada 4 hal nih yang harus dipenuhi untuk supaya memang murid-murid ini bisa terlayani ya layanan pendidikannya. Yang pertama, minimal itu tuh ada penyediaan kurikulum, kemudian sarana prasarana, SDM-nya sendiri sama anggaran, minimal tuh itu yang harus dipenuhi, gitu. Oke, jadi mungkin Mhm. dari keempat hal tersebut gitu Mhm. ya, nanti Mhm. bisa untuk digali lebih dalam lagi gitu, terutama untuk Betul. kebutuhan dari tiap-tiap sekolahnya Iya. juga Mhm. supaya bisa untuk mengakomodir gitu ya dari Iya, betul. keberagaman para muridnya ini Mhm. sendiri. Mhm. Mhm. Namun Bu, ini kan sebuah Mhm. topik yang sebenarnya sering sekali Iya. dibicarakan Mhm. oleh Mhm. masyarakat, Mhm. oleh orang di luar sana, Mhm. tapi seringkali yang namanya topik yang dibicarakan nggak Mhm. selalu tepat gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin ada Mhm. kesalahpahaman Mhm. gitu Mhm. atau misinformasi Iya, terkait dari konsep inklusi ini sendiri. betul. Dari pihak Ibu sendiri mungkin, Mhm. bisa share sedikit nggak, apa sih Heeh. yang paling sering disalahpahami gitu tentang konsep Oke, inklusi? baik. Sebenarnya kalau kita berbicara konsep inklusi yang sering kali dimaknai berbeda ya. Jadi banyak yang memaknai bahwa pendidikan inklusif ini pendidikan hanya untuk anak-anak disabilitas, ya gitu. Jadi identiknya tuh, oh disabilitas berarti pendidikan inklusif, oh berarti untuk anak-anak disabilitas ya, atau anak-anak kebutuhan khusus ya. Nah, padahal sebenarnya lebih luas dari itu. Jadi kalau kita tadi melihat lagi untuk dari Salamanca Statement sendiri ya, sebenarnya kan cukup jelas ya cakupannya. Jadi anak-anak kebutuhan khusus, anak-anak penyandang disabilitas itu hanya sebagian kecil sekup dari yang memang harus kita layani kebutuhan pendidikannya. Ada juga nih anak-anak yang sebenarnya nggak mengalami kebutuhan khusus kok atau tidak mengalami disabilitas kok, tapi harus dipenuhi. Jadi tadi misalnya anak-anak dari masyarakat terpinggirkan, Ya. anak-anak yang berasal dari daerah dan bahasa yang minoritas itu juga harus gitu. Jadi ini yang sering kali dimaknai berbeda
dari masyarakat sendiri. Nah, Ibu kalau Mhm, misalnya kita ngomong tentang, mhm, sekolah gitu mhm, atau mungkin yang siap gitu untuk iya, bisa mhm, menerima mhm, konsep inklusi ini kita mhm, bicarakan, iya, kesiapan sekolah, mhm, tentunya kan pasti cukup banyak ya, Bu, ya, iya, tantangan-tantangan gitu yang betul, terjadi di lapangan juga. betul, Kalau kita melihat kondisi mhm, sekolah, mhm, banyak sekali apalagi kita iya, di Indonesia di sini ya, di berbagai daerah. mhm, Sejauh mana nih mhm, sebenarnya kesiapan dari sekolah-sekolah ini untuk mhm, bisa menerima murid-murid inklusi? oke, Mungkin dari mhm, sisi SDM-nya, mhm, fasilitas, Ibu baik, tadi juga sempat menyebutkan gitu iya, ya, kurikulum, mhm, tapi juga mhm, termasuk mungkin budaya sekolah gitu. mhm, Itu mhm. kesiapannya sampai sejauh ini seperti apa? Oke, baik Mbak Sasa. Jadi kalau untuk, sekolah sendiri ya, ini juga sudah, kita lihat dan evaluasi sendiri. Sebenarnya, untuk sekolah sekarang semua menerima iya, sekarang menerima karena sudah ada regulasinya ya, meskipun regulasinya Hmm, juga dari awal 2009 juga sudah ditegaskan harus nerima ya. Apalagi sekarang dengan adanya, Permendikbudristek yang, nomor 48 tahun 2023, semua sudah nerima. Tapi balik lagi gitu ya, kalau dikatakan kesiapan sekolah, bervariasi nih karena tadi, kondisi, sekolah, daerah itu kan berbeda satu dengan lainnya gitu ya. Jadi kalau untuk, sekolah, umumnya sudah menerima iya, masalah kalau SDM, itu memang masalah di kita gitu ya, memang masalah klasik, tentang ketersediaan SDM sendiri. Tentunya ketersediaan SDM ini tuh nanti akan jadi merembet ke mana-mana gitu ya, penyediaan kurikulum dan juga, sarprasnya, penggunaan sarprasnya. Untuk SDM sendiri, karena kita juga masih minim guru-guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus, sehingga memang, ini menjadi masalah klasik yang hingga saat ini nih, kita upayakan untuk bisa mengatasi itu. Jadi kalau pemerintah sendiri, karena menyadari SDM-nya yang minim ya untuk, guru-guru berlatar pendidikan khusus, kita sudah mengadakan, pelatihan namanya diklat berjenjang, oke. ya. Sehingga guru-guru meskipun nggak punya latar belakang pendidikan khusus, kita, berikan latihan juga gitu ya. Jadi pelatihan, terkait dengan pendidikan inklusif supaya nanti dia bisa menangani anak-anak, kebutuhan khusus di sekolahnya gitu ya. Nah, kemudian selain, juga ada diklat pendidikan inklusif berjenjang, ada juga namanya unit layanan disabilitas. Jadi itu ada di, tiap dinas pendidikan, gitu ya. Jadi itu sudah ada meskipun kesiapan dari masing-masing unit layanan disabilitas ini juga berbeda nih, gitu ya. Ada yang memang, karena itu kan kaitannya dengan dinas pendidikan. Ada yang memang dinas pendidikannya tuh sudah, mempersiapkan itu lebih lanjut ya, penyiapan tenaga dan sebagainya. Ada juga yang memang baru, ibaratnya baru memulai gitu ya. Jadi itu lagi. Nah kemudian kalau kita bicara kesiapan sekolah ini juga tergantung dari, sekolahnya juga. Kadang ada sekolah yang memang dia sudah menyadari, "Oh saya minim tenaganya saya tidak ada." Dan dia juga, bisa jadi dapat informasi atau tidak gitu ya, terkait dengan, untuk mengatasi permasalahan dia, ada yang memang dia bekerja sama juga dengan, sekolah luar biasa ya di daerahnya, ada juga yang memang bisa bekerja sama dengan universitasnya. Tapi balik lagi itu tergantung dari, sekolahnya sendiri. Tapi kalau kita berbicara kesiapan sekolah sebenarnya sekolah memang harus dikondisikan untuk siap. Jadi bukan berarti kita menunggu ada anaknya, ada anak kebutuhan khususnya baru, "Oh ya udah kita siapin ya." Enggak, tapi ada tidak ada, sekolah harus siap. Jadi itu yang sedang kita kampanyekan, hingga saat ini gitu, gitu Mbak Nah, Sasha. ini jadi menarik nih kalau misalnya tadi Ibu Mhm, membicarakan, berarti kan tentang SDM-nya juga ya, Bu, betul, ya. ya, mhm, Dipastikan mhm, ada, mhm, kalaupun memang, tidak ada mhm, gitu untuk pendidikannya mhm, seperti ini yang mhm, spesifik, ya, tapi juga dibekali iya gitu ya, betul, dibekali untuk betul, paling enggak bisa mhm, untuk, menghadapi dan juga menerima ya, ada atau tidaknya, mhm, pokoknya sekolahnya harus siap betul, dulu. Nah, berarti mhm, apakah memang SDM ini menjadi salah mhm, satu tantangan yang paling signifikan oke, kah gitu mhm, yang dihadapi oleh sekolah pada mhm, saat mereka mhm, mencoba mengimplementasi mhm, pendidikan inklusif mhm, ini? Karena mhm, kan kembali lagi ya Bu, iya, perjalanannya kan berbeda-beda. Ada yang betul, mungkin sudah lebih ya, terbiasa menangani, ada heeh, yang baru heeh, memulai mhm, mhm, perjalanannya. mhm, Tapi pada akhirnya mhm, karena sekarang semuanya diharuskan untuk bisa konsisten terus oke, gitu. Nah, mhm, berarti mhm. tantangan terbesarnya berarti apa, Bu? Oke. Jadi memang kalau kita berbicara tantangan terbesar yang bisa saya sampaikan ya memang gurunya. Karena Mhm. gini, kurikulum sebaik apapun kurikulum ya, kalau yang menjalankan nggak bisa, nggak akan jalan, ya nggak? Gitu Iya. ya. Jadi balik lagi nih,
memang dalam hal ini kita sendiri perlu ibaratnya berkolaborasi gitu ya. Jadi kalau dari pusat kurikulum memang sudah menyiapkan kurikulumnya, sudah menyiapkan contoh-contoh pembelajarannya gitu ya. Tentunya supaya ini berhasil juga kita perlu ditunjang oleh tenaga yang mumpuni, benar nggak gitu ya. Jadi Betul memang di sini sekali. juga kita perlu nih didukung oleh tenaga-tenaga yang memang kompeten dan handal. Karena kan balik lagi, guru ini kan aktor utama pendidikan, ya nggak gitu ya. Jadi meskipun orang tua juga tugas utamanya juga memang juga mendidik anak, tapi tidak bisa ditampik antara guru dan orang tua. Tentu saja memang perlu ada jalinan kolaborasi gitu ya. Nah, makanya memang untuk guru kita prepare banget untuk menyiapkan tenaganya nih gitu. Jadi tadi yang kita upayakan saat ini dari Kemendikbudrismen adalah menyiapkan guru-guru melalui tadi pelatihan diklat berjenjang, itu salah satu yang memang yang kita Pelatihan diklat ya pelatihan berjenjang. diklat berjenjang gitu. Mhm. Jadi memang sudah ada seperti kurikulumnya sendiri untuk tingkat dasar gimana, untuk tingkat menengah gimana, Menengah, ya. lanjut gimana, mahir gimana. Itu kita Hmm. sudah menyiapkan itu gitu ya, sudah dan sudah jalan, tapi memang prosesnya bertahap karena kan gurunya juga banyak ya gitu. Tapi Betul. memang ini bisa menjadi salah satu upaya. Upaya kedua yang kita siapkan tadi ada namanya unit layanan disabilitas. Itu ada di setiap dinas pendidikan. Itu juga salah satu upaya nih buat kami dari pemerintah untuk bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri gitu ya. Jadi unit layanan disabilitas itu menyediakan tenaga ahlinya untuk bisa memberikan layanan kepada murid-murid berkebutuhan khusus di sekolah gitu. Jadi kalau memang tenaganya nggak ada, oke, bisa nanti bermitra dengan unit layanan disabilitas. Itu salah satu cara juga. Cara yang lainnya adalah bisa juga nih sekolah bermitra dengan SLB gitu. Karena kalau di SLB kan tenaganya ada. Itu pun bisa. Yang terakhir adalah bisa juga kita bermitra dengan universitas atau bisa juga kita bermitra dengan unit kesehatan terdekat. Jadi kayak penyediaan tenaga di beberapa daerah itu kayak di puskesmas itu pun sudah ada layanan demikian gitu ya. Jadi paling tidak dia bisa membantu untuk mengidentifikasi, oh anak ini kebutuhan khusus ya, dan sebagainya. Dan kita juga sudah membekali guru-guru kita dengan kemampuan untuk bisa melakukan deteksi dini gitu. Jadi kalau Hmm. anak-anak masuk sekolah nih nanti kan nggak kelihatan nih kadang-kadang bahasa saya. Betul. Kalau ya kecuali memang kelihatan secara fisik. Tapi banyak juga anak-anak kebutuhan khusus itu nggak kelihatan secara fisik gitu. Jadi memang di sini kita pun juga membekali guru-guru kita ya dengan kemampuan untuk melakukan deteksi dini. Jadi saat anaknya masuk nanti kita observasi ada tuh serangkaian instrumen yang kita gunakan untuk paling tidak gurunya bisa ngecek. Oh kayaknya anaknya kebutuhan khusus ya, atau kayaknya anaknya beda nih dengan anak pada umumnya. Sehingga nanti hasil dari guru itu kita informasikan kepada orang tua untuk bisa paling tidak nanti meminta pendapat yang lebih ahli daripada guru. Jadi guru hanya mengidentifikasi saja, tidak mendiagnosa karena itu wilayahnya sudah berbeda. Itu mungkin itu Mbak Sasha. Nah, Mhm. ada satu lagi nih Bu, kalau Ya. misalnya kita bicarakan Mhm. dari sekolah-sekolah ini yang sekarang Heeh. memang juga diharuskan untuk bisa Mhm. menerima gitu Mhm. ya Mhm. murid Ya. inklusi di sini. Mhm. Selain daripada Mhm. kebutuhan untuk memenuhi gitu, Ya. semua checklist-checklist gitu Iya. daripada Mhm. kebijakannya, Mhm. kesiapannya Mhm. seperti apa. Mhm. Dukungan seperti apa sih Mhm. Bu mungkin yang Mhm. paling dibutuhkan Mhm. untuk sekolah-sekolah ini agar mereka Mhm. merasa benar-benar siap gitu, Mhm. nggak cuma dengan, "Oh oke yang penting gurunya Mhm. ada, cek," Mhm. gitu, Mhm. "fasilitasnya oh, oke cek," Ya, gitu. Tapi mungkin betul. kan pasti Mhm. ada Mhm. hal-hal lain gitu yang Mhm. bisa membuat sekolah-sekolah ini juga merasa Mhm. lebih lebih yakin dan bisa lebih baik lagi dalam Oke. menerapkan kembali lagi tadi Bu Iya. ya, si Heeh. kurikulumnya ini Baik. gitu ya. Karena Heeh. lagi-lagi Heeh. guru-guru dan SDM ini nih yang Mhm. adalah Mhm. garda Mhm. terdepannya. Betul. Dukungan seperti apa nih Bu kira-kira yang paling penting gitu yang bisa kita berikan kepada sekolah untuk bisa siap Mhm. dan bagus gitu Oke, implementasinya? baik. Sebenarnya kalau tadi kita berbicara dukungan ya memang sih dalam hal ini kalau kita mau mensukseskan untuk pendidikan inklusif, kita tidak bisa sendiri. Memang perlu ada dukungan berbagai pihak ya. Sehingga memang dukungan itu bukan hanya dari sekolah, orang tua, tapi memang ada yang lebih tinggi dari pemerintah pusat sendiri. Jadi kalau kayak Mhm. kami sudah menyiapkan kebijakan, kemudian tadi termasuk pelatihan ya, pelatihan kemudian panduan-panduan terkait pelaksanaan pendidikan inklusif, termasuk juga kita juga nyiapin kok buku saku untuk orang tua itu juga sudah ada. Kami sudah susun itu tahun lalu ya. Jadi tapi lintas unit Kementerian Pendidikan gitu. Ya itu juga sudah ada sebenarnya. Nah,
Selain itu, ya orang tua, kemudian, ada juga nih kalau untuk di beberapa daerah kita juga melibatkan bunda-bunda PAUD gitu ya, paling Hmm. ya di beberapa daerah itu sudah jalan. Jadi bunda-bunda PAUD juga membantu untuk, ibaratnya mengkampanyekan untuk si pendidikan inklusif ini gitu ya, itu ada. Nah, jadi selain pemerintah pusat kami sudah, nah dari pemerintah pusat tentu akan turun ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah, nanti juga, punya kebijakan turunan lainnya. Jadi kalau pemerintah daerah di sini salah satunya tadi unit layanan disabilitas. Ya gitu, itu dari dinas pendidikan, itu juga, salah satu upaya yang memang sudah dilakukan. Jadi selain itu, ada juga nih, anggaran-anggaran dari masing-masing daerah itu ada juga yang, sudah memiliki anggaran sendiri untuk bisa mengembangkan program lebih lanjut terkait dengan si pendidikan inklusif ini, gitu ya. Dari kementerian juga ada dana BOS yang memang bisa juga nih dipakai untuk, pendidikan inklusif sendiri gitu. Jadi, balik lagi kalau kita berbicara dukungan, dukungan sebenarnya harus dari berbagai pihak gitu ya. Kalau dari, pusat kurikulum tadi sudah, yang saya sampaikan, ada panduan-panduan juga yang memang kita siapkan, kurikulum juga kita siapkan, contoh-contoh pembelajaran juga kita siapkan gitu ya, sesuai dengan tusi-puskur sendiri tadi yang saya sampaikan gitu ya. Kemudian untuk, unit, Kementerian Pendidikan lainnya juga sudah menyiapkan untuk pelatihan gurunya dan juga upaya untuk peningkatan kompetensi gurunya gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi ya Bu ya, kalau kita Mhm membicarakan mhm. tentang pendidikan inklusi di Iya, sini mhm, semuanya itu berakhir pada kolaborasi ya betul Bu ya. betul, Bagaimana mhm semua pihak baik dari pemerintah, mhm penyelenggaranya mhm juga, mhm, sekolah, betul, masyarakat mhm sekitar mhm, gitu, bahkan orang tua iya, murid pun di sini mhm gitu ya, mhm, itu juga juga memiliki peran yang penting mhm sekali untuk mhm, memastikan kesuksesan betul, dari implementasi mhm kurikulum untuk mhm para, siswa ataupun murid inklusi mhm di mhm sini gitu ya. mhm Oke, nah sebelum mhm kita akan mhm, lanjutkan nih iya, untuk ke topik berikutnya, nanti kita mhm akan gali lebih dalam lagi mhm, setelah kita udah tahu, tantangan-tantangannya seperti iya, apa, mungkin nanti kita akan, lihat ke depannya apa mhm saja nih mungkin strategi yang bisa kita lakukan juga mhm, dan implementasi supaya, konsep inklusi ini tidak disalahpahami lagi betul, dan kemudian, konsep ini bisa dijalankan di seluruh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dengan lebih baik lagi. Baik, Bu Farah, mungkin nih sekarang kita mau lanjut lagi nih. siap, Kita akan bicarakan mungkin tentang mhm, peran guru gitu ya oke, secara lebih mendalam, mhm, kurikulum juga sip, dan lingkungan mhm belajarnya. mhm Boleh diceritakan nggak Bu, mhm bagaimana Puskur Jar ini bisa memastikan mhm bahwa, perangkat-perangkat belajar, mhm, buku teks iya, mungkin, kurikulum untuk mhm yang, ada di sekolah itu mhm mhm. sudah cukup dan siap untuk mengakomodasi kebutuhan dari murid-murid inklusi. Oke, baik. Makasih Mbak Sasha. Jadi, kalau dari pusat kurikulum dan pembelajaran sendiri, kita memang secara berkala ada kegiatan namanya, jadi satu, kalau setiap, perangkat yang akan kita buat itu sudah di-review terlebih dahulu itu ya. Nah, nanti setelah itu ibaratnya kita publish, kita upload, akan ada tahapan, namanya kita, umpan balik ya. Jadi seperti kayak, hasilnya tuh dievaluasi, nanti, kita memanggil juga, guru ya, dari, berbagai daerah itu untuk, bisa melihat keterlaksanaannya gitu. Jadi dia nanti akan me 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 apa namanya, akan menyampaikan keterlaksanaan di lapangan seperti ini gitu. Jadi, baik kurikulum, kemudian perencanaan pembelajaran ya, contoh-contoh pembelajaran yang kita kembangkan. Nah, sedangkan kalau untuk buku teks karena memang tusinya tidak di pusat kurikulum, tusinya ada di pusat perbukuan, tetapi dalam hal ini kita juga bermitra gitu ya, bermitra sehingga, untuk buku yang kita kembangkan, buku teks yang kita kembangkan bersama pusat perbukuan itu juga sudah ada monitoring evaluasinya secara berkala gitu. Jadi, itu bisa dipastikan kita akan mendapatkan feedback, setiap tahun. Nah, feedback itu yang memang menjadi acuan kita untuk memperbaiki, untuk kedepannya gitu ya. Sehingga memang buku-buku ini nih, istilahnya kalau untuk buku keterpakaiannya ya atau kebermanfaatannya memang, akan jauh lebih bermakna gitu. Termasuk tadi kayak, kurikulum, kemudian contoh-contoh pembelajaran itu juga secara berkala kita mendapatkan, masukan dari, lapangan gitulah, istilahnya demikian gitu. Jadi ini menarik sekali ya Bu ya, Mhm bahwa memang, ini mhm ditunjukkan bahwa ini mhm adalah
proses yang berkembang juga Betul, gitu, betul. bahwa ini Mhm, bukan sesuatu sistem yang memang mhm, sudah fix dan sudah mhm, paten saat mhm, ini, mhm, tapi terus juga betul. mementingkan adanya feedback atau umpan balik Mhm, gitu dari mereka mhm, yang berada di lapangan yang menjalankannya, sehingga betul. bisa terus Mhm. dikembangkan lebih baik lagi gitu ke depannya ya, supaya implementasinya lebih Iya, baik ya Bu ya? betul. Karena kan balik lagi nih Mbak Sasha, kurikulum itu kan dinamis ya Mhm, sifatnya gitu, karena perkembangan, kemudian tuntutan zaman, kemudian kita juga masalah-masalah di sekitar kita itu kan juga terus berkembang sehingga, kita nggak mungkin statis di situ gitu ya. Termasuk juga, kebutuhan-kebutuhan anak untuk belajar, itu kan pasti akan selalu berkembang gitu ya. Sehingga memang sangat diperlukan adanya evaluasi secara berkala. Tentunya ini akan, tujuannya adalah untuk memaksimalkan sendiri, potensi si anak agar memang ya sesuai nih dengan kebutuhan apa yang kita kembangkan ya memang bermakna gitu untuk anak-anak. nah, Mhm. berikutnya juga, Mhm, tadi kan Ibu sempat menyebutkan juga bahwa mhm, guru ini kan mhm. berada di garis Oh depan iya gitu ya Bu ya, betul, terutama untuk heeh, inklusivitas ini mhm, sendiri. Ibu mhm, tadi juga sudah menyebutkan mhm, bahwa ada pelatihannya iya, juga yang mhm, dilakukan. mhm, Mungkin boleh diceritakan lebih detail Bu, mhm, intervensi seperti apa atau mhm, pelatihan seperti apa mhm, yang menurut Puskurjar ini paling berdampak dalam mhm, meningkatkan kepercayaan diri dan mhm, kapasitas dari mhm, para guru. Mungkin boleh mhm. di-sharing sedikit mereka mungkin dalam pelatihan atau Oke, diklatnya itu baik. seperti apa, Heeh, karena heeh, pada akhirnya mhm, mungkin materinya sudah tersampaikan ya, gitu, mhm, tapi pada saat mereka mengajar gitu ya, mhm, nah itu mhm. kepercayaan dirinya, mereka yakin Baik, atau tidak, heeh, kapasitasnya itu seperti iya, apa iya. gitu. Nah itu gimana Bu? Oke, baik Mbak Syasha. Jadi gini, untuk, pelatihan sendiri itu juga kita sudah menyesuaikan dan juga sudah mengevaluasi pelatihan-pelatihan sebelumnya. Jadi untuk pelatihan yang diklat berjenjang ini, eee, kita kalau membekali secara ilmu iya, pasti ya, gitu ya. Cuman memang kita juga ada seperti sistemnya magang. Iya, jadi Oh, ini yang berbeda gitu ya. Jadi dia magang. Kalau magang kan dia ngelihat, dia akan mencoba. Jadi bener-bener, ibaratnya bukan hanya sekedar teoritis yang dia dapat gitu ya. Dan ini pun sama kan jadi, bukan hanya sekedar pelatihan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi pelatihannya sendiri juga, satu sudah ada bekal LLMS-nya ya. Kemudian memang dinilai untuk penilaian sendiri ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi nggak bisa tuh kita ibaratnya hanya sekedar datang, duduk, dengerin, ngisi, nggak bisa. selesai udah gitu Nggak ya? bisa, Oh nggak bisa? itu ada monitoring-nya dan dia nggak akan naik ke jenjang selanjutnya kalau tahapan itu tuh dia memang nggak memenuhi, gitu. Jadi benar-benar sekarang kita Oh. menciptakan sistemnya sedemikian supaya memang terukur nih, ya kan? Jadi memang nggak hanya sekedar pelatihan, dia latih ya dia latih gitu, tapi nggak. Dalam hal ini kita menuntut satu, memang ada komitmen juga untuk dari guru yang mengikuti, kemudian kita juga, kurikulumnya memang juga sudah menyesuaikan gradasinya gitu. Jadi supaya memang nanti terlihat nih, kalau memang hanya baru sampai di cakupan yang, basic ya memang hanya sampai situ saja gitu ya. Tapi kalau nanti ibaratnya memang, setelah, basic, ada menengah, ada lanjut, kemudian ada, apa tadi istilahnya magang ya, tentunya kan kepercayaan diri juga dia akan meningkat, ya nggak? Daripada memang kita bikin pelatihan, ya udah disamain aja semua. Nanti kan itu akan jadi, ibaratnya ya hanya sekedar, formalitas ya, tapi itu kita nggak kepengen seperti itu. Makanya kita sudah memperbaiki melalui yang kebijakan saat ini. Betul sekali sih Bu, Iya, memang, mhm, pembekalan itu ternyata nggak cuma mhm. sebatas teori Iya, aja gitu betul, ya, tapi juga, mhm. prakteknya di Ya, lapangan seperti apa mhm, dan mhm, semakin banyak jam-jam yang mhm, mhm, dikumpulkan mhm, gitu untuk menangani para betul, murid inklusi mhm, ini, mhm, yakin juga pasti murid, mhm, dari gurunya sebagai SDM, sebagai iya, garda terdepannya ini juga mhm, pasti kepercayaan dirinya juga lebih meningkat, sehingga betul. juga jadi bisa lebih luas Nah, juga jadi itu. menangani siswa inklusi sama halnya seperti menangani siswa-siswa Iya, lainnya gitu betul, ya. jadi Nah, mungkin mhm, kita juga mhm, ingin mendengarkan nih mhm, Bu, kalau misalnya kita udah mhm, tahu tantangannya seperti apa dan mhm, sekarang kan nampaknya juga mhm, sudah cukup solid gitu ya, mhm, apa yang sedang kita betul, lakukan di lapangan mhm, saat mhm, ini. Kalau kita boleh ngebayangin nih Bu, mhm, iya, seperti apa sih mhm, sebenarnya wajah sekolah yang mhm, ideal, yang mhm, benar-benar mhm, inklusif gitu baik, menurut Puskurjar mhm, mhm, dalam katakanlah 5 mhm, sampai 10 tahun ke oke, depan yang bisa kita capai oke, seperti apa? baik. Oke, Mbak Syasha, pertanyaannya bagus loh gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih yang ideal nih ya gitu. Saya paham nih, sekolah tentunya antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya punya masalah yang berbeda dalam hal ini untuk mengatasi untuk pendidikan inklusif sendiri. Tapi, terkait yang tadi sudah saya sampaikan juga ya, bahwa memang,
kalau untuk kita mengacu kepada kebijakan ya, ada 4 hal kan yang harus dipenuhi tadi, minimal banget, itu padahal udah standar minimal sekali memenuhi 4 hal tadi ya. Penyediaan, kurikulum, kemudian, sarana prasarana, SDM, dan juga anggaran. Dalam hal ini tentunya memang sekolah nggak bisa sendiri, ya nggak ya? Sekolah berapa sih gitu ya, maksudnya untuk kalau diminta memenuhi semua tentu nggak bisa, tapi memang adanya kolaborasi tadi, kolaborasi berbagai pihak. Ada kolaborasi dengan pemerintah pusat, kolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian kolaborasi juga dengan masyarakat gitu ya, dengan keluarga, dengan masyarakat. Dalam hal ini tadi yang saya sampaikan, kalau untuk dari dinas sendiri perannya kan juga sudah ada. Jadi, dalam hal ini tentunya kesinergitas itu yang perlu kita bangun gitu ya, kolaborasinya perlu kita bangun. Karena untuk menyelesaikan pendidikan inklusif ini sendiri tentunya nggak mungkin sekolah sendiri gitu ya. Jadi kalau sekolah yang, ideal tentunya menurut saya memang yang bisa bukan hanya sekedar menerima semua anak. Kalau terima semua anak semua juga bisa gitu ya, tapi kan Betul. sebenarnya anak-anak ini bukan hanya perlu penerimaan, tapi perlu penerimaan, perlu pengakuan, perlu pemberian kesempatan dan juga perlu penghargaan, bener nggak? Iya kan ya gitu. Jadi dalam hal ini tentunya, sekolah nggak mungkin sendiri. Sehingga perlu adanya kolaborasi, lintas unit, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian, keluarga, masyarakat, komunitas, dan sebagainya, gitu sih Mbak Syasha. Jadi, untuk dalam hal ini perlu nih kita semua memang berkolaborasi, apalagi kalau, nanti 3 Desember ini ada Hari Penyandang Disabilitas ya, kayaknya ini momennya pas banget nih kalau misalnya kita, kembali mengingatkan bahwa setiap anak punya kesempatan yang sama untuk memperoleh, pendidikan yang berkualitas. Iya, yakin dan Iya. setuju sekali, Bu. Mungkin terakhir Mhm, nih, ada mhm. nggak, Bu, mungkin pesan Mhm, atau mhm, refleksi yang ingin Puskurjar mhm, sampaikan mhm, kepada sekolah, mhm, kepada mhm. guru-guru, Siap. kepada Mhm, orang tua juga mhm, mungkin, mhm, terutama mhm. mungkin seperti orang tua gitu, seperti saya gitu Oke. ya, masih Mhm, seringkali mhm, memikirkan bahwa mhm, perjalanan menuju pendidikan mhm. inklusif ini masih terasa menakutkan gitu. Aduh, banyak Iya, ketakutannya heeh, gitu, Bu, banyak heeh. ketakutannya, Mhm, banyak mhm, pertanyaannya. Aduh, mhm, nanti mhm, gimana ya? Aduh, nanti diterima nggak ya? Aduh, nanti setelah itu, nanti mhm. di sananya bisa nggak ya? Aduh, apakah nanti Iya, anak akan mendapatkan mhm, kesempatan, mhm. sama seperti anak-anak lainnya atau Iya, enggak ya gitu. Itu mhm, kan banyak mhm. sekali gitu Iya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang mhm, seringkali, mhm, perasaan-perasaan ini tuh justru malah jadi menghambat kita betul. menuju Mhm, pertumbuhan, menuju mhm, adanya sekolah-sekolah inklusi mhm, ini mhm, gitu, kesempatan yang sama gitu bagi mhm, semua murid. mhm, Mungkin mhm, ada yang ingin bisa disampaikan, Bu, mhm, untuk sekolahnya, mhm, untuk guru-gurunya, dan mhm, terutama mhm. juga mungkin untuk para orang Iya, tua-orang tuanya gitu, orang tua betul. muridnya Mhm, supaya bisa melihat mhm, perjalanan ini mhm, menjadi sebenarnya kayak Ibu bilang, ini mhm, kolaborasi kita mhm, bersama, ini mhm. langkah kita Betul. bersama, usaha kolektif gitu ya, Bu, ya, Mhm. supaya ini kita bisa lebih optimis gitu ke Oke, depannya. oke, baik Mbak Syasha, iya. Jadi, dalam hal ini mungkin yang bisa saya, sampaikan adalah, kalau tadi Mbak Syasha bilang perjalanan untuk pendidikan inklusif masih panjang, betul Mbak, betul banget gitu ya. Karena, balik lagi, kita untuk diregulasi awal itu tahun 2009 loh sebenarnya. Ya, 2009, kalau sekarang tuh udah berapa nih, udah panjang ya gitu. Jadi yang perlu di-highlight memang dalam hal ini, keberhasilan untuk pendidikan inklusif bukan semata-mata tanggung jawab sekolah atau tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab kita bersama, gitu ya. Bukan hanya pemerintah pusat, bukan hanya pemerintah daerah, tapi semua pihak. Masing-masing memiliki peran yang tentunya akan bisa, berkontribusi untuk kemajuan pendidikan khusus. Jadi, mulailah dari diri kita masing-masing. Jangan berbicara kita ini siapa, apa yang saya bisa lakukan. Kita semua bisa berperan dalam menyukseskan pendidikan inklusif ini. Karena kembali lagi, semua anak punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama untuk dapat memperoleh pendidikan bermutu. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Biasanya jadi, sampai kapanpun kita akan terus, bergerak dan perlu bergandengan tangan dalam hal ini. Mungkin itu. Terima kasih banyak Sama-sama. Ibu Farah, thank you, terima kasih atas waktunya, atas Sama Mbak Sasha. penjelasannya. Jadi untuk seluruh penonton hari ini kami mengucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang masih menyaksikan sampai dengan akhir dan mudah-mudahan apa yang tadi telah dibicarakan bisa membuka perspektif baru bagi kita semua bahwa ini bukan hanya sekedar proyek untuk golongan-golongan atau anak-anak eksklusif tertentu, tapi ini adalah tentang usaha kita secara kolektif untuk bisa menjadikan semua sekolah di Indonesia memberikan
memberikan hak yang sama, kesempatan yang sama untuk semua anak-anak agar lebih manusiawi, lebih nyaman, lebih aman, dan kembali lagi hak pendidikan itu harus kita penuhi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya Belajar Bersama Puskurjar.